12 MIPA 4 kelompok 2. Di sini kami akan melakukan riset tentang Candi Agung. Candi Agung ini terletak di Desa Randuagung yang agak jauh dari pusat kota. Kira-kira jaraknya sejauh 15 km. Konon katanya, candi ini merupakan candi pertahanan Harpati Nambi, di mana Punarni melakukan perenungan pada dulu kala. Seperti yang kita lihat, Candi Agung dikelilingi tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Pemandangan yang sangat bagus juga menjadi ketertarikan untuk mengunjungi Candi Agung ini. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah menyempatkan hadir menemui kami. Nah, Candi Agung sendiri ini kan berlokasi di sebuah dusun kerajaan yang terletak di Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Bagaimana awal mula atau sejarahnya Candi Agung? Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hasan Basri, penduduk Randuagung. Kalau sejarahnya itu Candi Agung itu dulu Candi Agung itu ada tembusan ke Beting. Di Beting itu dulu katanya itu kerajaan. Jadi itu ada terowongan dari Candi Agung ke Beting Lumajang itu. Kalau nggak salah itu sebagai persembunyian di saat perang, mungkin di saat di kerajaan itu keadaan kepepet, mungkin persembunyiannya di sana, atau entah di sana dibuat untuk upacara atau hal-hal yang lain. Hanya itu yang saya tahu sejarahnya. Saat ini apa pasti banyak yang mengunjungi tempat itu kan, Pak? Kalau sekarang sudah tidak. Kalau dulu ya. Atau hanya orang tertentu? Tidak. Di sana boleh mengunjungi asal jangan merusak. Kalau dulu sering. Rencana sih dulu dari pusat mau dibuat wisata, tapi kok nggak jadi. Sampai sekarang nggak ada kabar. Dulu malah di sana itu arcanya ada semua, sudah dibawa dimuseumkan. Jadi bebas ya Pak yang bisa masuk ke Candi Agung? Enggak. Itu ada kuncinya itu. Enggak semua orang bisa masuk. Boleh melihat tapi dari luar. Kalau mau masuk ya harus izin. Izin sama yang jaga. Sementara ini yang punya wewenang di sana adalah Ketua Karang Taruna Randuagung, namanya Fatur. Kalau fungsinya sendiri dari zaman dahulu sama zaman sekarang itu? Kalau zaman dahulu, waktu zaman Majapahit itu saya sudah jelaskan itu. Di sana itu kan tembusan ke Beting. Beting itu dulu kerajaan. Di sana mungkin persembunyian para raja atau para permaisuri atau tempat upacara, ya kan? Terus kalau setelah itu di tahun-tahun, saya ingat itu masih tahun 80-an tuh. Kalau di sini waktu dulu tuh nggak ada hujan, orang sini tuh minta hujan di sana. Minta hujan ya, berdoa di sana. Adat-adat Hindu masih dipakai dulu. Jadi orang Randuagung itu kalau tidak ada hujan, doanya di sana. Hujan lama nggak ada hujan, orang sini berdoa di sana, bawa makanan, bawa. Kalau sekarang sudah nggak ada. Ritual gitu kan? Iya, ya dulu lah. Ya saya juga pernah mengalami gitu dulu. Terus apa lagi? Itu yang mendirikan Candi Agung ini siapa? Tidak. Pada masa kerajaan siapa? Tidak tahu. Kalau masa kerajaannya ceritanya sih zaman Majapahit dulu. Siapa Majapahit orang Lumajang? Masih zamannya Pati Nambi, Pak. Ranggalawe, Pati Nambi, sudah zaman itu. Gajah Mada tuh Pati Nambi.
bukan Lumajang lah jangan ada. Apa lagi? Mengapa tempat Candi Agung ini harus tetap dijaga dan dilestarikan? Ya kenapa ya? Ya namanya peninggalan harus dijaga. Apa mau ada pemugaran lagi atau tetap seperti itu? Rencana sih ada mulai dulu, cuma sampai sekarang belum ada tembusan. Berjalan. Iya, udah berapa kali itu didatangi dari kabupaten, dari wisata sudah. Berarti peran warga di sekitar itu sangat penting ya Pak untuk Candi Agung sendiri. Peran warga di sana penting. Kalau kemarin-kemarin di Candi Agung tuh sering dibuat sama anak-anak muda, dibuat apa ya, miras buat minum, tapi dengan adanya Karang Taruna ini ya, kalau ada itu langsung ditangkap dibawa ke polsek sini. Tanya bapak sering bang sini, jaga di sana. Apakah berpengaruh pada bidang ekonomi, sosial, sama budaya dengan adanya candi? Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh sama sekali. Kenapa Candi Agung itu tempatnya ada di rantau? Mungkin biar biar jauh dari apa ya? Itu kan kerajaannya di Beteng sana, Beteng sampean Ya. di Wonorejo itu. Makam itu. Ya memang kalau bisa di tengah hutan itu. Memang buat persembunyiannya para raja itu dulu. Kan di bagian atasnya ada yang, kalau saya tahu bagian atasnya itu ada yang rusak gitu Pak. Katanya sudah sampai hilang gitu. Kalau Bagian atas Candi Agung. ya dulu itu bagus yang di sana itu, batanya itu besar. Itu kalau enggak salah ukuran 40 terus tebalnya itu 10 dulu, besar. Itu banyak diambil oleh orang-orang kampung sini. Ya diambil buat Yang konon katanya lubang itu Pak, yang ada lubangnya. Terowongannya itu buat ke meeting itu tak Pak? Iya, itu terowongannya itu kan tembus terowongan ke BT di bawah itu. Itu sudah diteliti kemarin sama ada. Itu kalau batanya kan katanya kan tebel kan Pak? Iya. Itu kan diambil sama warga sini. Itu gimana Pak lanjutannya? Ya namanya warga ya, kita kan nggak ada penjaga khusus di sana. Cuma apa? Nggak ada yang jaga 24 jam itu. Candi Agung juga terkenal sama Candi Gelisah. Itu bagaimana? Candi apa? Candi Gelisah. Siapa Bu? Candi Gelisah. Saya cari referensi di Google. Candi Gelisah. Iya. Oh gitu ya. Baru tahu. Ya mungkin karena mau dibangun gak jadi-jadi, itu kan rencana kan mau dibuat wisata dulu. Mau diperbarui. Cuma sampai sekarang belum ada usaha. Berarti kerusakan candi itu juga karena campur tangan ulah manusia juga. Iya. Untuk pemugaran masih belum tahu ya Pak? Belum tahu. Cuma belum tahu. Belum berjalan maksudnya. Iya. Kalau untuk penemuannya apakah Ada penemuan apa gitu Pak? Apa dibawa ke rumah sakit, museum. penemuan yang ada di candi? Arcanya sudah dulu dibawa deh. Dari dinas mana itu dulu? Dinas wisata itu budaya apa itu namanya? Ada arcanya dulu, sudah dibawa. Dinas pariwisata. Iya. Sudah. Udah cukup ya?
Ya cuma itu yang saya tahu ya, selebihnya saya tidak begitu. Terima kasih Pak untuk kesempatannya Ya. berbagi cerita kepada kami. Ya, aku juga minta maaf kalau ada yang kurang jelas itu, karena memang sesuai dengan yang saya dengar waktu itu, dan kejadian untuk itu saya tahu memang. Ya sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.